Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matihil iman wal islam wa nusalli wa nusallim ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan ladina amanu taqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya Novita Nurjana dan rekan saya Aurelia Khairunisa dan satu lagi Jihad Akbar. Kita akan memaparkan presentasi kita dari makalah yang bertemakan iddah dan rujuk. Baiklah, kita langsung ke pembahasan. Pengertian iddah. Menurut bahasa, iddah berasal dari kata al-adad yang berarti hitungan atau jumlah. Jadi, iddah dapat diartikan sebagai jumlah bulan yang harus dilewati seorang wanita yang telah diceraikan atau ditalak atau ditinggal mati oleh suaminya. Menurut istilah, iddah merupakan masa penantian seorang perempuan yang telah diceraikan atau ditinggal mati suaminya. Akhir masa iddah biasanya ditentukan dengan proses melahirkan, masa haid maupun masa suci, dan dihitung dengan bilangan bulan. Menurut ulama Hanafiyah, iddah merupakan ketentuan masa penantian bagi seorang wanita untuk mengukuhkan status memorial pernikahan yang bersifat material atau untuk merealisasikan hal-hal yang bersifat etika moral, seperti menjaga kehormatan suami. Menurut ulama Malikiyah, iddah merupakan masa kosong yang harus dijalani seorang wanita. Pada masa itu, ia dilarang menikah disebabkan sudah ditalak atau dicerai atau ditinggal mati oleh sang suami. Menurut ulama Syafi'iyah, iddah merupakan masa menunggu bagi seorang wanita untuk mengetahui apakah di dalam rahimnya tersebut terdapat benih janin dari suaminya atau tidak. Sedangkan menurut ulama Hambaliyah, iddah merupakan masa menunggu bagi wanita yang telah ditentukan oleh syariat Islam. Dasar hukum iddah. Iddah wajib bagi seorang istri yang telah diceraikan oleh suaminya. Entah itu perceraian dengan sebab kematian atau perceraian karena faktor lain. Berikut dalil yang menjadi landasan hukum iddah. Pertama, pada surat Al-Baqarah ayat 234 yang memiliki arti, orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri, hendaklah para istri itu menangguhkan dirinya untuk beriddah 4 bulan 10 hari. Kemudian apabila telah habis masa iddahnya, maka tidak dosa bagimu, para wali, membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. Kedua, dalam surat At-Talaq ayat 4 yang memiliki arti, dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi atau menopause.
di antara perempuan-perempuanmu, jika kamu ragu-ragu tentang masa iddahnya, maka masa iddah mereka adalah 3 bulan. Dan begitu pula perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan bayinya. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya. Ketiga, pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 49 yang memiliki arti, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya, maka sekali-kali tidak wajib atas mereka iddah bagimu, yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah, dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya. Larangan masa iddah. 1. Haram menikah dengan laki-laki lain. Apabila ia menikah, maka pernikahannya dianggap tidak sah. Dan jika ia melakukan hubungan badan, maka ia dikenakan hukuman al-had. 2. Haram keluar rumah kecuali karena alasan yang darurat. Ketiga, wajib melakukan ihdad atau menahan diri. Kata ihdad sendiri memiliki arti tidak memakai perhiasan, wewangian, pakaian bermotif, pacar, dan celak mata. Perempuan yang ditinggal mati suaminya wajib melakukan ihdad, yaitu menahan diri sampai habis masa iddahnya. Macam-macam iddah. Iddah karena perceraian. Terdapat 2 kategori, yaitu 1. Perempuan yang diceraikan dan belum disetubuhi, maka tidak wajib menjalani masa iddah. 2. Perempuan dalam keadaan hamil, masa iddah baginya adalah sampai melahirkan. Hal ini telah dijelaskan dalam surat At-Thalaq ayat 65. 3. Perempuan itu tidak dalam keadaan hamil, akan tetapi kemungkinan ia masih menstruasi. Maka masa iddahnya adalah 3 kali menstruasi. Hal ini telah dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 228. Iddah karena kematian. Dalam kasus ini, ada 2 kemungkinan yang dapat terjadi, yaitu 1. Perempuan yang ditinggal mati suaminya itu tidak dalam keadaan hamil. Masa iddah baginya adalah 4 bulan 10 hari, baik yang telah digauli suaminya ataupun belum. 2. Perempuan yang ditinggal mati suaminya itu dalam keadaan hamil. Masa iddahnya adalah sampai dia melahirkan kandungannya. Hikmah iddah. 1. Memberi kesempatan yang cukup bagi kedua belah pihak suami istri untuk kembali merajut bahtera rumah tangga, yang apabila di antara keduanya masih melihat kebaikan di dalamnya. 2. Agar istri dapat introspeksi, berpikir ulang, merasakan kesedihan yang dialami oleh keluarga suaminya, dan juga anak-anak mereka merasa serta menepati permintaan suami. Hal ini jika iddah tersebut dikarenakan oleh kematian suami. 3. Mengetahui adanya kehamilan, agar tidak mengakibatkan keracauan nasab sang anak dan mengetahui jelas siapa ayah anak tersebut. 4. Mengagungkan urusan nikah, karena ia tidak sempurna kecuali dengan terkumpulnya kaum laki-laki dan tidak melepas kecuali dengan penantian yang lama. Pengertian rujuk. Menurut bahasa, rujuk berasal dari bahasa Arab yaitu roja'a, yarji'u, dan ruju'an, yang berarti kembali. Menurut syara, rujuk adalah kembalinya seorang suami kepada mantan istrinya dengan perkawinan dalam masa iddah sesudah talak raj'i. Sedangkan definisi rujuk menurut para ulama mazhab adalah sebagai berikut. Menurut ulama Hanafiyah, rujuk adalah tetapnya hak milik suami dengan tanpa adanya pengganti dalam masa iddah. Akan tetapi tetapnya hak milik tersebut akan hilang bila habis masa iddah. Menurut ulama Malikiyah,
Rujuk adalah kembalinya istri yang dijatuhi talak karena takut berbuat dosa tanpa akad yang baru, kecuali bila kembalinya tersebut dari talak ba'in, maka harus dengan akad baru. Akan tetapi, hal tersebut tidak bisa dikatakan rujuk. Menurut ulama Syafi'iyah, rujuk adalah kembalinya istri ke dalam ikatan pernikahan setelah dijatuhi talak 1 atau 2 dalam masa iddah. Menurut golongan ini, bahwa istri diharamkan berhubungan dengan suaminya sebagaimana berhubungan dengan orang lain, meskipun suami berhak merujuknya dengan tanpa kerelaan. Menurut Hambaliyah, rujuk adalah kembalinya istri yang dijatuhi talak selain talak ba'in kepada suaminya dengan tanpa akad, baik dengan perkataan atau perbuatan. Dasar hukum rujuk. Dalam Al-Quran ada beberapa ayat yang telah menjelaskan mengenai kebolehan rujuk. Berikut diantaranya. 1. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 228, yaitu, wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri, menunggu 3 kali kuruk, tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari kiamat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka para suami menghendaki islah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. 2. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 229, yaitu, talak yang dapat dirujuki 2 kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat At-Talaq ayat 2, yaitu, apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik, atau lepaskanlah mereka dengan baik, dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi yang adil di antara kamu, dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Syarat rujuk. 1. Istri yang ditalak telah disetubuhi sebelumnya. 2. Talak yang dijatuhkan bukan merupakan talak 3 atau talak raj'i. 3. Talak yang terjadi tanpa tebusan. Jika dengan tebusan, maka istri menjadi talak ba'in atau tidak dapat merujuk lagi istrinya. 4. Rujuk dilakukan pada masa menunggu atau masa iddah dari sebuah pernikahan yang sah. Jika masa menunggu iddah istri telah habis, maka suami tidak berhak untuk merujuknya. Next, apabila seorang suami telah menjatuhkan talak kepada istrinya sebanyak 3 kali, maka ia tidak boleh merujuk kembali istrinya kecuali setelah adanya 5 syarat, yaitu 1. Telah berakhir masa iddah seorang istri dari suami yang mentalaknya. 2. Seorang istri tersebut telah dinikahi oleh laki-laki lain dengan perkawinan yang sah. 3. Suami yang lain atau suami kedua telah mencampurinya. 4. Pernikahannya dengan suami kedua telah rusak atau suami keduanya telah menjatuhkan talak ba'in kepadanya. 5. Berakhirnya masa iddah seorang istri dari suami yang kedua. Rukun-rukun rujuk. 1. Istri telah dicampuri atau disetubuhi atau ba'da duhul, dan seorang istri yang akan dirujuknya ditalak dengan talak raj'i, yakni talak di mana seorang suami dapat meminta istrinya kembali, dan syarat selanjutnya adalah istri tersebut masih dalam masa menunggu iddah. 2. Suami dengan kemauannya sendiri, bukan karena paksaan, beragama Islam dan sehat akal. 3. Adanya saksi. 4. Adanya sigot atau lafadz atau ucapan rujuk yang dapat dimengerti dan tidak ambigu. Macam-macam rujuk. Macam-macam rujuk tidak lepas dari macam-macam talak, yakni 1. Rujuk talak 1 dan 2 atau talak raj'i, yaitu rujuk yang dilakukan oleh suami yang telah menjatuhkan talak 1. Suami istri ini dapat rujuk kembali dengan syarat-syarat sesuai dengan syariat Islam, seperti dengan ucapan atau perbuatan. 2. Rujuk talak 3 atau talak ba'in. Hukum rujuk talak ba'in yaitu sama dengan melakukan pernikahan baru, seperti adanya mahar, wali, dan persetujuan. Menurut jumhur, berpendapat bahwa untuk pernikahan ini tidak berlaku masa iddahnya. 3. Rujuk talak tebus atau talak ba'in sugro, yaitu seorang suami tidak dapat meminta kembali sang wanita untuk rujuk kepadanya, tetapi suami dapat menikah kembali dengan sang wanita setelah wanita dalam masa iddah atau selesai dengan masa iddahnya sendiri. Hikmah rujuk.
Hikmah rujuk dalam Islam mengandung beberapa hikmah, antara lain: 1. Menghindarkan murka Allah, karena perceraian itu sesuatu yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. 2. Bertaubat dan menyesali kesalahan-kesalahan yang lalu untuk bertekad memperbaiki kembali yang sudah terjadi dalam ikatan perkawinan. 3. Menjaga keutuhan keluarga dan menyelamatkan masa depan anak bagi pasangan yang telah mempunyai keturunan. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan pada presentasi kali ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Apabila ada tutur kata maupun salah ucap, mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq, fastabihul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.